Ala ketahuilah, ingatlah, inna auliya Allah, yang disebut dengan wali-wali Allah itu la khaufun, dia tidak akan punya rasa takut, wala hum yahzanun, dan mereka pun tidak pernah merasa khawatir. Nah, apa yang dimaksud dengan mereka tidak takut dan mereka tidak khawatir itu? Yaitu tidak takut bima yastaqbilunahu mimma amamahum minal khawafifi wal ahwal. Jadi yang dimaksud mereka tidak takut itu adalah terhadap apa saja yang akan dilaluinya. Yastaqbilunahu. Jadi tidak takut dengan masa depannya, terutama adalah kelak di akhirat. Ya, dia tidak takut terhadap mimma amamahum minal mawaqifi wal ahwal. Itu tidak takut ketika nanti menghadapi kehidupan di akhirat. Dan juga tidak takut tentang yastaqbilahu, yaitu masa depannya. Karena orang yang disebut dengan wali Allah tadi, orang yang dimaksud dengan kekasih Allah, yaitu senantiasa punya optimisme dalam hidup. Dia tidak punya rasa pesimis, tidak punya rasa ketakutan. Nanti bagaimana kehidupan anak-anak saya, bagaimana saya tinggal dan seterusnya. Nggak mikir seperti itu. Ya. Ada ketenangan dalam jiwa, ada ketentraman dalam jiwa. Itu yang disebut dengan wali. Nah, maksud saya Bapak Saudara yang saya hormati, kenapa kajian ini saya kasih materi ini supaya kita semua ya, yang sudah lama beriman kepada Allah, yang sudah lama mengakui diri kita ini bertakwa kepada Allah, kita ini mempunyai prinsip bahwa masa depan kita ini adalah asal dekat dengan Allah, asal senantiasa kita taat patuh kepada tatanan aturan yang Allah perintahkan kepada kita, maka kita optimis dalam masa depan. Ya, kita tidak boleh merasa takut bagaimana menghadapi masa depan di dunia ini. Apalagi yang namanya kehidupan dunia itu atau prakteknya itu yang penting kita ini ikhtiar, usaha, kemudian Allah akan kasih yang namanya kehidupan bagi diri kita, dan Allah telah menjamin tentang rezeki kita. Nah, ini walaupun saya ulang-ulang tidak apa-apa ini, karena kadang-kadang kita ini lemah dari sisi ini, Bapak Saudara, bahwa yang namanya prinsip hidup adalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha, dalam surat Hud ayat 6. Jadi tidaklah Allah itu menciptakan yang dinamakan dabah, binatang melata, termasuk di dalamnya adalah manusia, sebenarnya tafsirnya begitu. Itu semuanya Allah kasih itu jatah rezekinya manusia. Allah siapkan semuanya rezekinya manusia. Nah, maka yang disebut dengan wali Allah tadi, dia adalah la khaufun, tidak takut. Ya, tidak takut tentang bima yastaqbilunahu, yaitu apa yang akan terjadi, akan datang, tidak takut. Ya, di dunia ini. Apalagi di akhirat. Ya, bahkan di sini dikatakan mimma amamahum minal mawaqif wal ahwal, itu artinya adalah segala sesuatu yang terjadi besok di akhirat. Itu pun enggak. Karena apa? Di dunianya orang yang disebut dengan kekasih Allah tadi sudah menjalankan aktivitas sesuai dengan prosedur yang ada. Ya, kalau dalam bahasa manajemen itu sudah sesuai dengan SOP, sudah sesuai dengan standar operasionalnya kayak apa itu. Artinya apa? Orang yang disebut dengan wali Allah itu dia sudah mempunyai konsep prinsip hidup yang sesuai dengan arahan ya, daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang sesuai dengan, kalau cerita umatnya Nabi Muhammad, berarti sudah sesuai dengan Al-Qur'an dan hadis Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tenang ya. Dia tidak takut, yaitu minal maqawif wal ahwa. Tidak ada ketakutan dalam segala sesuatu yang mengerikan gitu ya, yang menakutkan, tidak takut. Walahum yahzanun ala ma aslafu li'annahum lam yasjadu illa shalihal amal. Ya. Jadi yang dimaksud dengan mereka tidak khawatir dalam tafsir ini adalah ala ma aslafu, yaitu apa saja yang telah dikerjakan, apa-apa yang telah dilakukan, itu tidak punya rasa kekhawatiran. Apa maksudnya? Apapun yang telah dilakukannya itu, walaupun boleh jadi kenikmatan dunia, itu tidak didapatkannya, walaupun toh misalnya yang namanya kebahagiaan dunia ya
belum maksimal mendapatkannya, itu dia tidak khawatir ya, bahwa nanti di akhirat itu akan ada gantinya. Di sini dikatakan illa sholihal amal ya, karena selama ini orang yang berpredikat wali Allah tadi, orang yang mempunyai sifat wali Allah tadi adalah selalu beramal sholihal amal, yaitu amalnya itu soleh. Maka dia tidak khawatir ya, apa yang sudah dilakukan di masa lalu, ya, apa yang dilakukan yang sudah terjadi gitu ya, itu dia tidak merasa khawatir. Karena apa? Ya, karena apa yang dilakukan oleh wali Allah tadi, kekasih Allah itu selalu yang baik-baik. Ya, apa yang dilakukan wali Allah tadi adalah selalu yang sholihul amal, ya, yang amalnya itu soleh, yang baik. Ya, karena tidak melakukan suatu perbuatan maksiat dan dosa. Nah, itulah harapan kita, yang saya hormati. Itulah keinginan kita selama di dunia ini, bagaimana kita ini beramal baik terus. Ya, dan kemudian kita tinggalkan yang namanya kemaksiatan. Kita kurangi kemaksiatan. Apalagi kemudian sampai bisa meninggalkan perbuatan maksiat dan dosa. Nah, ini maka orang disebut dengan wali Allah itu adalah dia senantiasa tidak ada rasa takut tentang masa depannya dan tidak khawatir tentang apa yang telah dilewatinya, yaitu perbuatannya, karena selalu baik terus. Nah, yang jadi masalah adalah siapa? Wa idza kanu la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Ini kita lanjutkan dulu bacanya. Wa idza kanu la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Dan dia mereka ini adalah tidak punya rasa takut dan tidak rasa khawatir. Kenapa? Sabata lahum al-amnu was sa'adah. Ya, karena sabata lahum al-amnu. Allah telah menetapkan. Allah telah menetapkan kepada mereka yang disebut dengan wali Allah tadi, yaitu al-amnu, yang namanya sifat keamanan, was sa'adah, dan kehidupan yang bahagia. Jadi kehidupan keamanan itu diberikan Allah kepada mereka, ya, wasa'adah, dan kebahagiaan itu sudah diberikan kepada mereka. Wal khairul katsir alladzi la ya'lamuhu illallah taala, dan kebaikan senantiasa banyak diberikan kepada wali-wali Allah tadi. Tidak ada yang mengetahui tentang banyaknya kebaikan tadi illallah taala, kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Bapak sudah saya hormati, ini keterangan yang ada dalam tafsir daripada As-Sa'di. Kemudian kalau dalam tafsir Al-Muyassar itu pendek sekali, ala inna auliya Allah la khaufun alaihim wal fil akhirah min iqabillah. Jadi kalau dalam tafsir yang lain, yaitu Al-Muyassar, dikatakan yang dimaksud wali Allah itu tidak takut, tidak khawatir, itu adalah fil akhirati min iqabillah. Tidak takut, la khaufun alaihim fil akhirah, ya, min iqabillah. Yaitu tidak takut, tidak khawatir tentang iqabnya Allah, tentang siksanya Allah. Jadi orang yang berpredikat wali Allah tadi itu tidak punya rasa takut terhadap bagaimana kehidupan di akhirat, yaitu tentang siksanya Allah. Ya. Kenapa kok tidak takut dengan siksa Allah? Karena punya prinsip bahwa apa yang dilakukan di dunia itu adalah baik, yang apa yang dilakukan adalah selalu amal soleh, gitu ya. Jika di akhirat pun mereka ini sudah pasrah. Jika tidak ada rasa takut ketika kelak di akhirat. Ya, rasa ini adalah ada di akhirat dari siksanya Allah. Ya, karena sudah berkeyakinan, ya, siksa Allah itu semuanya atas izinnya. Jadi tidak karena amal yang dilakukannya, tapi kalau Allah sudah mengizini, memberikan izin kepada mereka, maka itu tidak takut. Walahum yahzanun ala ma fatahum min hududid dunya, ya, dan tidak khawatir terhadap apa yang telah ditinggalkan selama di dunia, itu tidak khawatir. Bapak sudah sering hormati, itu yang disebut dengan wali-wali Allah. Maka inilah kenapa sekali lagi saya ingin mengajak para diri saya khususnya dan para teman sekalian, ayolah kita coba ikuti sebenarnya predikat wali-wali Allah itu kayak ciri-cirinya seperti apa, ya. Ini yang nanti kita sebutkan satu persatu. Yang mana insya Allah namanya wali Allah itu betul-betul dia senantiasa dekat dengan Allah. Kalau orang sudah dekat dengan Allah, maka tadi saya katakan bahwa meyakini bahwa semua rezeki itu Allah tanggung, ya, sebagaimana surat Hud, itu betul-betul mantep, ya, nantep di dalam hati. Itu yang paling penting. Bapak sudah saya hormati, kemudian siapa sebenarnya mereka itu? Ayat bawahnya menjelaskan. Ayat bawahnya menjelaskan, yaitu alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ya, alladzina amanu, mereka itu adalah orang yang beriman, ya, wa kanu yattaqun, dan mereka itulah yang disebut dengan orang yang bertakwa. Ternyata Bapak Ibu sudah saya hormati, siapa itu wali-wali Allah, siapa itu kekasihnya Allah? Dia adalah orang yang beriman dan
bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ternyata ciri ya, orang beriman dan bertakwa. Ya, kalau dia itu orang beriman, ya, kalau dia itu bertakwa, maka itu disebut dengan wali-wali Allah. Kalau nggak punya sifat iman dan takwa, berarti tidak disebut dengan wali-wali Allah. Nah, sekarang kita lihat yang dimaksud dengan ya tsumma dzakara wasafahum faqala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang sifat-sifat mereka. Faqala alladzina amanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Jadi Allah menyebutkan dalam ayat ini yaitu dengan melanjutkan firman-Nya bahwa ciri-ciri orang yang disebut wali Allah itu adalah satu orang yang beriman dan yang kedua adalah orang yang bertakwa. Nah, alladzina amanu itu maksudnya iman kepada siapa? Yaitu beriman billahi kepada Allah, wa malaikatihi dan malaikat-malaikat Allah, wa kutubi dan kitab-kitab Allah, wa rusuli dan rasul-rasul Allah, wal yaumil akhir dan iman kepada hari akhirat, wa bil qadari khairihi ya, yaitu beriman kepada qadar khairihi wa syarrihi, qadar baik maupun qadar buruk. Jadi yang dimaksud dengan beriman di sini artinya berarti percaya adanya rukun iman yang berapa? Rukun iman itu ada 6. Rukun iman yang 6 itu apa? Yang pertama iman kepada Allah. Yang kedua iman kepada para malaikat. Yang ketiga iman kepada kitab-kitab Allah. Ya. Kemudian Rasul-Rasul Allah. Kemudian yang kelima iman kepada hari akhirat. Ya. Dan yang terakhir adalah iman kepada qada dan qadar, baik maupun buruk. Iman kepada Allah sudah sering kita bahas. Sekarang kalau iman kepada malaikat, kita mengetahui wajib hukumnya ya. Kita harus tahu tentang malaikat yang jumlahnya berapa? Berapa Pak sekalian? 10 Pak ya. Hafal enggak itu? Kalau dulu masih kecil dilakukan itu ya. Nah, coba kita perhatikan iman pada malaikat itu siapa saja misalnya. Yaitu mengetahui bahwa Allah telah menugaskan malaikat yang senantiasa menyampaikan wahyu. Malaikat apa itu? Malaikat Jibril. Baik Pak sekalian hormati, ini saya kira nggak apa-apa, ini ngulang pelajaran dulu SD atau SMP itu ya, supaya kita nanti ngajari anak kita yang usia SD SMP bisa. Coba iman kepada malaikat artinya kita percaya bahwa Allah mengutus seorang malaikat ya, makhluk malaikat yang namanya malaikat siapa tadi? Jibril, penyampai wahyu. Kemudian yang kedua adalah malaikat Mikail. Apa tugas malaikat Mikail itu? Ya, malaikat Mikail itu adalah tugasnya membagi rezeki dan mengatur hujan. Tapi walaupun menyampaikan rezekinya Allah, yaitu malaikat Mikail, kita boleh tidak Pak minta sama malaikat Mikail? Tidak boleh Pak ya. Kita langsung nyebut ya Allah, ya malaikat Mikail, kamu kan bagian bagi rezeki, tolong kasih tahu aku rezeki. Tidak bisa. Mintanya kepada siapa? Kepada Allah Bapak Ibu yang saya hormati ya. Mintanya kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nanti baru Allah perintahkan kepada malaikat Mikail untuk menyampaikan rezeki untuk diri kita ini. Baik, itu malaikat Jibril, kemudian malaikat Mikail. Kemudian malaikat yang tugasnya untuk meniup trompet sangkakala, yaitu hancurnya dunia ini. Namanya malaikat apa? Israfil, Pak ya. Israfil. Ada faknya, Pak. Israfil. Israfil artinya adalah malaikat tugasnya meniup sangkakala. Betul. Itu saya biasanya menghafal itu pakai huruf pak itu. Pak itu saya plesetnya dengan kata-kata trompet. Nah, kan? Karena membedakan antara Israfil sama Israel kadang-kadang bingung saya dulu itu. Gitu, bedanya apa? Maka saya ngapalkannya pakai huruf pak. Jadi Israfil, fil itu berarti trompet. Nah, berarti nyebut trompet sekakala. Kalau yang nyebut nyawa berarti apa? Malaikat Israel gitu kan. Itu mereka takut nyawa. Jadi yang namanya orang bilang wafat itu ya itu sudah diintip itu, sudah didekati oleh malaikat namanya Israel, malaikat pencabut nyawa. Ya, malaikat pencabut nyawa. Kalau sekarang saya hormati, jadi malaikat pencabut nyawa ini malaikat yang tidak pernah menolak perintahnya Allah. Kalau sudah waktunya meninggal ya meninggal dia. Nah, walaupun kayak apa susahnya tetap jadi meninggal. Nah, jadi kalau sekarang saya hormati, malaikat Israel, jadi Israfil, kemudian Israel, kemudian malaikat yang tugasnya di alam kubur itu menanyai pertanyaan di alam kubur. Siapa? Malaikat Munkar dan malaikat Nakir. Coba ya. Jadi nanti ada malaikat yang mendatangi ahli kubur. Yang disebut dengan ahli kubur itu bukan berarti kok tinggalnya di kuburan kok enggak. Pokoknya
orang yang meninggal dunia itu disebut orang yang masuk dalam alam barzah atau ahli kubur. Walaupun meninggalnya di tengah lautan itu tetap ya, ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir kan itu ya. Walaupun nanti di kalau di Bali itu di mana itu? Teran turunnya apa? Yang hanya diletakkan itu ya di bawah pohon itu. Nah, itu tetap masuk alam kubur itu alam barzah. Jadi tidak berarti di kuburan itu bukan, tapi di alam barzah, alam kubur. Nah, itu ada dua malaikat, namanya malaikat Munkar dan Nakir. Ya. Kemudian ada malaikat yang tugasnya menjaga surga. Namanya malaikat apa? Ya Ridwan. Kalau yang dengan neraka namanya Malik, Pak ya. Sudah 10 ya tadi ya. Baik, jadi itu malaikat. Kemudian kalau kitab-kitab Allah, wa kutubihi, iman kepada kitab-kitab Allah. Mari kita perhatikan, iman kepada kitab Allah itu berarti kitab apa? Kitab Zabur diberikan kepada siapa? Nabi Dawud. Ya, kitab Taurat diberikan kepada Nabi Musa. Nah, kemudian Injil diberikan kepada Nabi Isa alaihissalam. Ya. Kemudian Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran lali ya repot. Ya. Al-Quran untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, itu yang dimaksud dengan alladzina amanu itu tadi saya katakan yaitu amanu billah, iman kepada Allah, wa malaikati dan malaikat Allah ya, wa kutubihi dan kitab-kitabnya. Nah, kemudian wa rusuli dan rasul-rasulnya. Nah, ini rasulnya ini yang paling banyak ini. Jumlahnya berapa itu? 25 yang harus kita ketahui. Baik, Bapak, saudara dan Ibu yang saya hormati, jadi sebenarnya jumlahnya Rasul dan Nabi itu Allah turunkan di muka bumi ini ada 314 kurang lebih. Nabi dan Rasul itu ada 124.000 Pak. Banyak Pak ya. Nolnya 3 itu loh, 124 nolnya 3. 124.000 ini menurut riwayat Ahmad. Jadi jumlah Nabi dan Rasul itu segitu banyaknya Pak. Sementara jumlah yang 124.000 Nabi dan Rasul itu, Nabi akhir zaman siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sebelum Nabi Muhammad masih ada itu Nabi dan Rasul. Tapi kalau setelah Nabi Muhammad nggak ada. Makanya kalau zaman sekarang kok mengaku dirinya sebagai seorang Nabi, ini Nabi apa? Nabi palsu Pak. Nggak ada. Jadi nggak ada lagi yang namanya Nabi dan Rasul setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yang namanya akhirul anbiya wal mursalin ya Nabi Muhammad. Jadi lainnya setelah itu nggak ada. Baik, jadi sebenarnya jumlahnya tadi saya katakan Nabi dan Rasul adalah 124.000, nolnya 3. Kalau dalam tulisan itu 124.0.3. Nah, di antara Nabi dan Rasul itu yang jumlahnya 124.000, ternyata yang menjadi Rasul, Pak. Menjadi Rasul itu berarti berapa? Hanya 300 sama dengan jumlah sahabat perang Badar itu. 314 atau 315. Ya, itu yang diangkat jadi Rasul. Nah, sementara lainnya berarti hanya Nabi saja. Bedanya apa Nabi dan Rasul? Dulu kita pernah belajar ya. Dulu Nabi itu mendapat firman atau wahyu dari Allah, tapi untuk diri sendiri Pak ya. Syariatnya mengikuti Rasul sebelumnya. Syariatnya ikut Nabi sebelumnya. Kemudian kalau Rasul dia mendapatkan wahyu dari Allah, firman-Nya Allah, tapi juga ada kewajiban untuk apa? Menyampaikan, mendakwahkan, mentabligkan kepada umatnya. Itu namanya Rasul. Nah, tadi saya katakan yang wajib kita ketahui Nabi dan Rasul itu jumlahnya ada berapa tadi? 25 Nabi. Ya, Nabi dan Rasul. Maka kesimpulannya adalah kalau Rasul itu mesti apa? Nabi. Kalau Nabi belum tentu Rasul. Ya. Nah, itu bedanya Nabi dan Rasul. Jumlahnya 25. Kalau dulu zaman kecil itu setelah sore ya, mungkin Mas Deron pernah ya. Setelah sore itu, setelah dinia sore itu suruh ngapalkan itu pakai bahasa Arab. Adamun idri sunuhun huduma soleh wa ibrahimun sulun mustaba. Ya, pernah belajar itu Mas Deron ya. Kalau Pak ini pernah belajar ya. Bapak ini dari rumah ini tahu saya pernah belajar ini. Ya, Adamun idri sunuhun huduma soleh wa ibrahimun sulun mustaba. Lutun wa Ismailun Ishaqun wa Yaqub Yusuf dan seterusnya. Itu pakai syair-syair Arab dulu Pak, masa kecil. Tapi sekarang sudah ada lagu-lagunya ya. Mengapalkan Nabi dan Rasul itu pakai lagu anak TK itu. Baik, karena itu 25 Nabi lama panjang ya. Jadi
ngapalkannya agak repot. Tapi kalau dibuat syair-syair seperti itu, insya Allah lebih mudah. Bapak sekalian Ibu yang saya hormati, jadi itulah iman kita kepada Rasul. Jadi Allah itu ngutus Rasul, ya, itu dalam rangka untuk memberikan penjelasan, memberikan arahan kepada umat kaumnya pada saat itu. Kalau malaikat tadi kan kita mengakui bahwa ada malaikat, tadi malaikat ada yang lupa, itu Raqib dan Atid ya Pak ya, malaikat yang senantiasa mengawasi kita, yang mencatat amal baik dan amal buruk kita, itu Raqib dan Atid. Ya. Kemudian ketika kita percaya kepada Rasul, artinya kita yakin bahwa dalam rangka untuk beribadah yang benar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah utuslah Rasulnya tadi. Allah utus para nabinya itu untuk mengajak kepada kaumnya supaya menyembah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang perlu kita yakini adalah para nabi, para rasul, sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW, itu tugasnya sama, Pak. Apa? Mengajak kaumnya untuk menyembah kepada Allah yang Maha Esa. Mengajak kaumnya untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan menjauhi sesembahan selain Allah. Dasarnya apa? Surat An-Nahl ayat 136. A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa laqad ba'atsna fi kulli ummati rasulan an ibudullaha wajtanibut. Ya, jadi sungguh kami telah mengutus fi kulli umat, setiap umat itu ada rasul, ada utusan Allah. Tugasnya apa? An ibudullaha, yaitu agar menyembah kepada Allah, mengajak kepada kaumnya menyembah kepada Allah dan menjauhi sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga tugasnya sama. Nabi Isa sama, Nabi Musa sama. Tapi jangan disalahartikan, Pak ya. Jangan disalah kaprahkan. Sampai kemarin ada berita itu ya. Harus dapat dari mana itu? Awalnya yang diwoto itu ya Al-Qur'an. Tapi ternyata akhirnya apa? Ya, itu enggak pas, Pak ya. Enggak boleh dicampur adukkan antara kitab satu dengan kitab yang lain. Kalau Al-Quran dibaca, silakan Al-Quran dibaca. Jangan kitab yang lain ikut dibaca. Itu enggak pas. Ya. Enggak tepat. Al-Quran itu sudah menjadi penyempurna daripada kitab-kitab sebelumnya. Ya, jadi apa yang beredar di WhatsApp atau yang di medsos itu, ya itulah. Saya kira ya, semoga mendapatkan hidayah ya. Tunjuk mencampur adukan antara kitab satu dengan kitab yang lainnya dibaca. Baik, saya hormati, intinya tadi saya katakan semua nabi dan rasul sama tugasnya, mengajak kaumnya untuk menyembah kepada Allah dan menjauhi sembahan selain Allah dan menjauhi daripada perbuatan syirik kan. Baik, kemudian hari kiamat. Kita harus percaya pada hari kiamat. Hari kiamat percaya apa maksudnya? Yaitu kita mempercayai bahwa dunia ini adalah hanya sementara. Dunia ini adalah fana. Ya, kita ini hidup di dunia ini adalah fana, itu artinya hancur. Yang abadi ya itu adalah Allah Subhanahu wa taala, dan nanti kita akan masuk dalam perjalanan yaitu yang namanya hari kiamat. Dan kita harus percaya, harus yakini. Kita harus percaya. Ya, jadi harus percaya dengan hari kiamat tadi. Kemudian yang terakhir adalah wabil qadari khairihi wa syarrihi. Ya, harus percaya kepada takdir Allah. Ya, takdir Allah baik maupun buruk. Jadi kalau disebut dengan takdir itu, coba saya ingin membedakan, membuat mudah belajar praktis ya tentang ini. Disebut dengan qada dan qadar itu. Coba perhatikan, qada itu Bapak sekalian, segala suatu ketentuan Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya, kepada hambanya sejak zaman dahulu kala, zaman azali, tapi belum terjadi. Itu namanya qada. Kalau sudah terjadi, namanya apa? Takdir, kan? Saya ulangi lagi. Jadi qada itu ketentuan Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluknya, terhadap manusia, hambanya ini, ya, entah itu baik atau buruk, sejak zaman dahulu kala, zaman azali, tapi belum terjadi, itu qada. Tapi kalau sudah menjadi kenyataan, sudah terjadi, itu yang namanya qadar, ya, qadar atau takdir. Nah, kita harus percaya, yaitu wa tu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi. Harus percaya kepada qadar baik dan qadar buruk. Kita harus percaya kepada takdir Allah yang baik maupun yang buruk. Gitu ya. Nah, kemudian Rasulullah hormati, di sini perlu kita perhatikan bahwa takdir itu apapun yang sudah terjadi pada diri kita, entah itu baik atau buruk menimpa diri kita, itu menjadi takdir. Makanya kita harus percaya kepada takdir Allah ini, berarti kita jangan sampai mempersepsikan Allah itu kejam dengan takdir. Jangan. Ya, tapi memang itu takdirnya begitu. Misalnya kita lihat itu. Kita lihat misalnya ada ayam misalnya, habis itu ada binatang kecil-kecil dimakan itu gitu kan. Nah, ini sudah menjadi takdirnya, binatang kecil-kecil itu dimakan oleh ayam kan begitu.
Kenapa ini saya ceritakan? Suatu ketika saya perhatikan, saya punya anak, sekarang sudah kelas 10 ya. Dulu kecilnya itu, ketika melihat ada binatang kecil kemudian ditutup dimakan apa? Ayam gitu ya. Atau mungkin ada kucing nerekam tikus gitu kan. Dia nangis itu. Katanya apa? Kasihan itu, Pak. Kasihan apa? Dimakan sama ayam. Padahal takdirnya begitu, gitu ya. Jadi takdirnya dari Allah itu yang namanya ayam yang makan binatang kecil tadi itu. Nah, yang namanya kucing itu ya makannya apa? Tikus yang baru dilepas itu ditangkap kemudian dilepaskan dikejar sama kucing jadi makan. Takdirnya begitu. Walaupun kucing sekarang itu sama tikus sudah apa? Sudah bersahabat. Intinya kalau tikus dilepas tuh kucingnya apa? Gak mau nerekam itu. Karena sudah ada film Tom and Jerry gitu ya. Akrab sekali itu kucing malah untuk mainan aja tidak dimakan itu. Baik, dosen saya hormati, padahal takdirnya seperti itu. Nah, artinya saya katakan takdir adalah segala sesuatu yang sudah menimpa diri kita disebut dengan takdir dan kita harus percaya itu. Baik, saya lanjutkan tafsirnya wasadaku imanahum bistimali taqwa bimtithalil awamiri wajtinabin nawahi. Jadi orang yang disebut dengan wali Allah tadi Pak, itu adalah wasadaku imanahum. Jadi orang beriman itu wasadaku imanahum, membenarkan keimanannya itu betul-betul iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasadaku dan benar ya, imanahum iman mereka. Bistimali takwa yaitu dengan mengamalkan sifat-sifat ketakwaan. Apa itu sifat takwa? Yaitu bimtithalil awamiri, melakukan perintahnya Allah, menjalankan perintahnya Allah, wajtinabin nawahi, yaitu menjauhi larangan. Jadi maksud dengan orang bertakwa itu berarti dia menjalankan perintahnya Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Wa sifatu haula'il auliya annahum alladzina saddaqu Allah wattaba'u rasulahu. Jadi kalau dalam tafsir Al-Muyassar dikatakan bahwa sifat mereka yang disebut dengan wali-wali Allah tadi, annahum alladzina saddaqu, yaitu sungguhnya mereka itu adalah membenarkan Allah Ta'ala sebagai Tuhannya, wattaba'u rasulahu, dan mengikuti Rasulnya. Jadi wali-wali Allah itu berarti dia mengimani adanya Allah, dan kemudian dia itu adalah mengikuti, ya, wattabu ittiba'u rasul. Wa ma ja'a bihi min indillah, ya, mengikuti Rasul dan apa yang turun kepada Rasul. Ya, mengikuti Rasul dan apa yang turun pada diri Rasul. Ya. Jadi yang namanya ittiba'u Rasul berarti ya bagaimana ibadahnya sama dengan Rasulullah, perilakunya mengikuti yang dicontohkan baginda Rasul, ya, perbuatannya tidak lepas daripada apa yang diturunkan kepada baginda Rasul. Nah, itu yang dimaksud dengan saddaqullah wa taba'u rasulah wa ma ja'a bihi min indillah, ya. Jadi membenarkan adanya Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhannya dan mengikuti utusannya, yaitu mengikuti Nabi Muhammad SAW dan apa yang dibawa oleh Nabi. Yang dibawa oleh Nabi itu siapa? Yaitu Al-Qur'an dan hadis Rasulullah Muhammad SAW. Wa kanu yattaqunallaha bimtithali awamirihi wajtinabi ma'asihi. Ini sama ya. Jadi mereka itu adalah takwa kepada Allah, yaitu dengan menjalankan perintah dan menjauhi ma'asihi. Ma'asi itu artinya adalah kemaksiatan-kemaksiatan yang ada. Bapak, Ibu, saudara yang saya hormati, orang yang kalau sudah beriman dan bertakwa seperti itu, ya, itulah disebut dengan wali-wali Allah. Nah, kalau sudah disebut dengan wali Allah, itu apa pahala mereka? Mari kita perhatikan ayat berikutnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yaitu setelah itu disebut dengan kalimat yaitu lahumul busra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Ya, di dalam tafsir Al-Sa'di di sini dikatakan fa kullu man kana mu'minan taqiyan kana Allah taala waliyan. Jadi siapa saja yang punya sifat orang beriman dan taqiyan, orang yang bertakwa, jadi orang yang punya sifat iman dan takwa tadi, kana Allah taala waliyan, maka Allah menjadi walinya. Allah menjadi pelindungnya, ya. Jadi dia pun akan menjadi wali kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata-kata wali itu, Pak, jadi menunjukkan bahwa Allah itu sebagai pelindungnya, Allah sebagai penjaganya. Jadi Allah menjadi penjaga dari segala sesuatu yang negatif, yang jelek. Makanya kalau kita perhatikan yang mungkin saya pernah sampaikan di sini pula, kenapa sebelum tidur itu kita baca apa, Pak? Ayat-ayat yang dipakai untuk menjaga diri kita itu. Baca Al-Fatihah, baca ayat kursi, ya, baca 3 qul. Kalau pas 3 qul itu terutama adalah al-muwadzatain, itu ditiupkan di tangan, kemudian diusapkan di seluruh tubuh, kan? Nah, itu maksudnya supaya Allah itu jadi walinya, Allah jadi penjaganya.
Selamat tidurnya kita, kemudian Allah yang menjaga, sehingga wajar kalau kita itu dilindungi olehnya kalau sudah baca ayat-ayat tadi, namanya al-muwaddatain. Baik, jadi setiap orang yang punya sifat iman dan takwa, maka dia adalah Allah itu kan Allah Ta'ala waliyan, adalah Allah menjadi walinya, menjadi pelindungnya. Walahumul busra fil hayati dunya wa fil akhirah. Walahumul busra, dan bagi mereka itu adalah al-busra, yaitu kabar gembira. Fil hayati dunya, yang hidup di dunia, yaitu kehidupan dunia, wa fil akhirah, dan kehidupan akhirat. Ammal bisyarah fid dunya faya as-sana'ul hasan wal mawaddah fi qulubil mu'minin war ru'yah as-salihah wa ma yarahu al-'abdu man ladfullahi bihi wa taysirihi li ahsanil a'mal wal akhlaq wa sarafahu an masawihil akhlaq wa amma fil akhirah wa awaluhul bisyarah inda qabdi arwahihim. Baik, saya terjemahkan dulu. Kalau saya hormati, jadi yang dimaksud dengan kehidupan dunia itu baik, itu maksudnya apa? Lahumul busra fil hayatid dunya, orang yang beriman dan bertakwa tadi akan mendapatkan bisyarah, atau akan mendapatkan kabar gembira. Apa yang dimaksud dengan kabar gembira di dunia itu? Fahya as-sana'ul husna, yaitu mendapatkan sebuah sanjungan atau pujian atau istilahnya kebaikan yang melimpah. Kemudian al-mawaddah fi qulubil mu'minin, dan mendapatkan al-mawaddah itu cinta kasih fi qulubil mu'minin, yaitu di dalam hatinya orang-orang beriman. Nah, kabar gembira di dunia itu kalau dalam ayat ini dikatakan, tafsirnya mengatakan bahwa orang yang disebut wali Allah tadi akan mendapatkan yang namanya as-sanaul hasan, sanjungan yang baik. Kemudian akan mendapatkan cinta kasih, ya, fi qulubil mu'minin, di antara hatinya orang-orang yang beriman. Apa? Orang-orang beriman itu akan cinta dan senang kepada dirinya. Paling enak Pak kita ini kalau disenangi sesama muslim kita ini. Ya, kemudian saling melindungi, saling menyayangi, ya, saling menjamin, itu namanya persaudaraan di antara orang-orang beriman, orang-orang Islam. Ya, wal mawaddah fi qulubil mu'minin. Wa ru'yah sholihah, dan kadangkala orang yang disebut dengan wali Allah itu mendapatkan ar-ru'yah sholihah. Ar-ru'yah sholihah itu artinya mimpi yang sholihah yang baik. Kabar informasi yang baik melalui mimpi. Atau mendapatkan ketetapan hati, pendapat yang tepat dalam menyelesaikan persoalan. Yaitu mendapatkan solusi yang tepat ketika ada satu masalah atau persoalan. Baru ya sholihah. Wa ma yarahul 'abdu min lutfillahi, ya, bihi wa taisiruhu li ahsanil amal wal akhlaq. Jadi maka saat itu seorang hamba itu tidaklah melihat kecuali di dalamnya adalah ada lutf, ada kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala dan kemudahan untuk mengamalkan yang baik dan mempunyai akhlak yang karimah, yang mulia. Ya, dan Allah akan memalingkan dirinya yaitu dari akhlak yang jelek. Bapak sedang saya hormati, jadi kalau sudah menjadi wali Allah itu di dunia itu akan terbimbing hidupnya. Perbuatan baik itu yang dilakukan terus, perbuatan jelek yang ditinggalkan. Ya. Akhlakul karimah itu yang dilakukan, akhlakul madmumah, ya, akhlak yang jelek itu yang ditinggalkan. Jadi hidupnya dapat dalam selalu naungan dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Ya, itulah nanti mendapatkan lahumul busra bil hayatid dunya. Amma fil akhirah, yang disebut dengan akhirah yaitu mendapatkan kabar gembira ketika mulai dari inda qabdi arwahihim. Jadi ketika roh itu akan dicabut, Pak. Roh akan dicabut gitu kan. Itu diberi kabar gembira bahwa akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena ada ketetapan iman di dalam hatinya. Maka Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Jadi yang dimaksud dengan bahagia, kabar gembira ketika di akhirat itu mulai sejak akan dicabut nyawanya. Ya, dengan mungkin kalau ada saudara atau eyang atau bapak siapa ya sedang bapak nazak tadi ya, tolong dampingi betul, bimbinglah untuk mengucapkan dua kalimat syahadat, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau bisa, kalau tidak bisa ya la ilaha illallah saja, kalau tidak bisa ya Allah saja. Ya.
Kalau tidak bisa lagi, bisikan di dalam telinganya. Ya, karena saya sering dimintai bantuan seperti itu. Bahkan luar kota pun juga saya layani. Ya, luar kota saya layani untuk bagaimana Ustaz, tolong dibantu. Saya bantu doa dari sini, tapi kemudian saya arahkan, ya, supaya mendapatkan apa? Husnul khotimah. Kalau sekalian saya hormati, orang yang disebut dengan kekasih Allah tadi Pak, itu di ayat ini dikatakan bahwa fa'awaluhal bisarah, awal pertama kali kabar gembira itu adalah inda qabdi arwahihim. Ketika malaikat Israel tadi mencabut nyawanya gitu ya, itu mendapatkan kabar gembira. Yaitu apa? Mendapatkan surga. Makanya matinya tersenyum kan gitu ya. Nah, gitu kan. Kenapa? Orang bertakwa dan beriman tadi adalah dia mengatakan qalu rabbunallah. Allah adalah Tuhan saya. Tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Kemudian setelah mengatakan Allah Tuhan saya dan istiqomah dengan perkataannya tadi, tatanazzalu alaihimul malaikah. Allah turunkan kepada mereka yaitu namanya malaikat. Dan malaikat nanti itu memberikan bisikan. Apa bisikannya? Allah takhafu, kamu jangan takut ya. Wala tuhzinu, dan kamu jangan khawatir. Wa absiru bil jannah, karena kamu akan mendapatkan kabar gembira yaitu masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allatikum tum tu'adun, yang dulu ketika kamu masih di dunia itu mendapatkan kabar gembira. Bapak Ibu saudara saya hormati, ini harapan kita bersama. Ya, kenapa sih kita ini semangat untuk bangun di tengah malam misalnya? Kemudian kita sholat jamaah di sini gitu Pak ya. Kemudian kita ikut ngaji seperti ini. Semuanya semoga ending hidup kita, akhir kita itu betul-betul husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Penting buat kalian. Buat apa kita ini di dunia seperti ini? Ya, kalau nanti sampai lupa di akhir hayatnya, kita nggak kepingin begitu. Kita pengen betul, ya, iman pada Allah kita pegang secara istiqomah gitu Pak ya, sampai di akhir hayat itu Pak. Sampai nanti kemudian qabdul arwah tadi, malaikat akan mencabut roh kita ini, ya, semoga tetap mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah engkau mati kecuali dalam keadaan seorang muslim. Nah, ini penting. Ya, baik. Kemudian wa fil qabri ma yabtasiru bihi min ridhaillah, ya, di kuburnya nanti itu selalu mendapatkan kabar yaitu Allah akan meridhoi dan akan mendapatkan an-naimul al-muqim, kenikmatan-kenikmatan yang mukim, yang istiqomah, yang terus-menerus. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati, di alam barzah, di alam kubur gitu kan. Tadi saya katakan, ingat kalau saya katakan alam kubur itu bukan berarti kuburan yang nampak itu, bukan. Tapi orang yang sudah lepas nyawanya dari badannya, itu sudah otomatis masuk di alam kubur. Istilahnya lain namanya alam barzah, alam pembatas antara dunia dan akhirat. Ya, walaupun matinya di tengah laut misalnya, walaupun matinya hanya sekedar dekatkan pohon itu ya, Bali itu, tapi itu sudah masuk alam barzah, sudah masuk alam kubur. Nah, kemudian di alam kubur, alam barzah tadi, di sini perlu kita ketahui, Allah itu akan berikan kenikmatan, yaitu nikmatnya ahli kubur. Nah, kalau orangnya jelek Pak, perbuatannya jelek gimana? Ya di alam barzahnya, di alam kubur juga akan mendapatkan yang namanya siksaan alam kubur. Nah, kita kepengennya enggak, tapi kita kepengennya itu mendapatkan tadi, yaitu ridallah wa ma yubsiru fil qabri ma yubsiru bihi min ridallah, ya, yaitu mendapat kabar ridhonya Allah dan mendapatkan kenikmatan yang istiqomah, yang terus-menerus. Wa fil akhirati tamamul busra bidkhuli jannatin na'im, dan besok di akhirat itu akan mendapatkan kesempurnaan kabar gembira yaitu masuk di dalam jannatin na'im, yaitu masuk di dalam surga yang penuh dengan kenikmatan, wan najatu minal adzab al alim, yaitu mendapatkan an najatu minal adzabil alim, yaitu keselamatan. Keselamatan min adzabil alim, dari siksaannya Allah yang sangat pedih. Ya, jadi itulah kenikmatan bagi orang yang disebut dengan wali Allah. Kemudian la tabdila li kalimatillahi ta'ala bal ma wa'adallahu fa huwa haq la yumkinu taghyiru. Jadi orang yang disebut dengan wali Allah itu punya keyakinan la tabdila li kalimatillah, tidak akan ada perubahan janji Allah. Janji Allah itu apa toh? Kalau berbuat baik masuk surga, nek berbuat jahat jelek berarti masuk neraka. Tidak ada perubahan ketetapan itu. Ya, apapun yang dijanjikan oleh Allah di dunia akan terrealisir juga di akhirat, gitu ya. Akan
akan terhasil dari akhirat. Nah, tapi yang paling penting adalah mendapatkan ridhonya Allah tadi. Ya. Kemudian la li'annahu as-shadiq fi qablihi fi qilihi. Jadi karena dia adalah yakin percaya terhadap apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dzalika wal fawzul adzim, dan akan mendapatkan kemenangan al-fawzul adzim, yaitu kemenangan yang besar. Li'annahu istamala 'alal najati min kulli maqtul, yaitu karena orang yang disebut dengan wali Allah itu dia betul-betul mempunyai yaitu yang namanya keselamatan, ya. Keselamatan setiap segala sesuatu yang telah ditetapkan. Bapak sudah saya hormati, inilah harapan kita bersama, ya. Semoga diri kita ini bisa disebut dengan kekasihnya Allah. Yang jelas, yaitu orang yang disebut kekasih Allah, dia adalah beriman dan bertakwa. Ya. Sementara kalau kita perhatikan, kita kaji lagi, ciri orang beriman kayak apa, ciri orang bertakwa itu kayak apa. Nah, ini panjang. Insya Allah kita kaji di periode berikutnya. Ya. Jadi ciri orang beriman itu kayak apa, bertakwa itu apa. Tapi intinya orang beriman itu diantaranya adalah dia harus menjalankan sholat. Makanya kalau ada orang yang mengatakan dirinya wali kok orang pernah sholat, ini kira-kira diarani wali orang. Tidak wali kok orang sholat. Ya wali Allah itu kita harus sholat. Makanya kalau saya ditanya, Ustaz, saya ada itu teman berobat katanya, yaitu pada orang katanya wali. Sholat enggak? Enggak, ya namanya enggak wali kok enggak sholat. Jadi wali itu apa? Harus sholat. Ya, ini kuncinya di situ. Jadi wali Allah itu harus menjalankan syariatnya Allah Subhanahu wa taala secara utuh, secara penuh, ya. Dan hanya mengeling saja, eling lan waspodo. Eling saja, ingat ya begitu. Tapi harus menjalankan syariat agama yang benar, yang utuh, sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak, Ibu, saudara sekalian yang saya hormati, ini sampai di sini saja, mohon maaf tidak sampai lama karena saya sudah mau berjepara ceritanya ini. Antarkan teh. Jadi sekaligus menginformasikan di Al-Quran itu ada Syekh dari Mesir, Pak, yang saya minta untuk tinggal di Al-Quran. Karena ini masih pandemi, jadi saya masih belum bisa mengadakan acara yang warga bisa hadir di sana. Ya, nanti kalau sudah normal itu ya, depan kita yang mengaji sama saya itu tidak hanya santri dan pengasuh Ustadz Al-Quran saja, tapi warga sekitar mungkin bisa. Bahkan boleh jadi sekali-kali ini, Pak, kalau saya ceramah, beliau biasanya maunya ikut ngimam. Beliau adalah ahli tafsir, hafal Quran, sudah 4 tahun sudah menghafal, kemudian 9 tahun hafal Quran dan menguasai qiraah sabah. Qiraah sabah itu artinya ada model 7 bacaan, Pak, yang sampai kepada Rasulullah dan dia menguasai. Bagusnya lagi masih sudah. Kalau saya tanya nikah dengan orang Indonesia, saya kasih YouTube-nya Syekh Ali Jabir, saya kepengen itu katanya. Saya kepengen seperti beliau katanya. Dan nanti biar dapat orang Indonesia. Semoga aja. Baik, saya hormati, hari ini beliau mau ke Jepara, saya dampingi, harus mempersembahkan ceramahnya beliau di Jepara, sehingga saya mohon maaf dan lama waktunya saya. Terima kasih, semoga ada manfaatnya, semoga Allah memberikan predikat kepada kita, yaitu kekasihnya Allah, ya, dan nantinya pun Allah menjadi wali kita. Amin Allahumma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.